Nggih, Budi niki saged saged dolan malih kula ten daleme panjenengan. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan ya terkait dengan kapan hari kan Budi sempat apa istilahnya poso atau saulan muput nanti yang Jawi Sanjang terus Topo Broto dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk apa, Budi? Sugeng sonten. Sugeng sonten. Untuk puasan ya sebenarnya itu nggak ada ritual tertentu. Saya tuh kemarin tuh kan memang lagi ada sedikit permasalahan keluarga itu ya ada di titik rendah satu keluarga itu. Cuma saya biasanya kalau ada masalah itu pelarian saya itu makan. Saya itu takut gemuk soalnya saya itu kerjanya kan lari sana sini set buat itu ya. Kalau saya gemuk itu kan gerak saya juga enggak ini ya kurang. Terus jadi biasanya saya tuh pelariannya makan. Kalau saya mikir apa itu makan. Jadi saya siasati itu sebelum hari weton saya itu ya memang ya biasanya saya juga puasa. Cuma saya berhubung ada kemarin ada sedikit gap sama keluarga itu. Jadi sekalian pertama puasa apa pakai weton dulu itu dari mbah saya itu memang kalau bisa, kalau memang nggak berhalangan itu diwajibkan, yaitu untuk menjaga diri sendiri, untuk dari mabaya. Yang kedua juga untuk kesehatan juga akan bagus. Jadi yang bisa dirasakan secara langsung itu apa, Budi? Manfaatnya ketika kita melakukan puasa-puasa tertentu sampai beberapa hari, selain kesehatan itu apa kira-kira? Ya kita bisa tenang mikir sesuatu itu. Kita mikirnya itu kan kalau kita kosong itu ya penak itu mikir apa gitu ya. Jernih gitu ya. Gampang ketemu solusi gitu ya. Ya biasanya gitu. Makanya saya sering puasa itu kata orang itu curiga. Ini Budi ini melakukan ritual apa ya? Ini belum bulan Raja kok udah puasa. Terus kadang ada yang nengeri, ini wetonnya ini ya, kok sebelumnya kok puasa. Ya itu tadi, saya siasati gitu. Ya saya juga nggak lari ke makanan, jadi malah kadang malam itu cuma minum. Jadi sebenarnya tidak ada tujuan-tujuan yang aneh-aneh, melainkan hanya untuk jadi orang yang kuat aja ya, kuat itu artinya ya kuat menahan lapar, terus supaya lebih tenang hidupnya, lebih jernih berpikirnya, gitu ya Budi ya. Jadi nggak ada niatan yang reno-reno macam-macam gitu. Ya kalau dulu kata leluhur saya, kata mbah-mbah saya itu puasa weton itu sekedar mensyukuri nafas kita, hidup kita udah beri nafas selama ini. Cara kita mensyukuri yaitu. Oke. Terus terkadang ini Budi ya. Kebetulan saya nggak pernah ngalaminya dan jangan sampai ngalami kalau bisa. Saya sering melihat teman-teman saya itu yang lifestyle-nya ya, gaya hidupnya itu sedikit-sedikit itu di keluarganya itu selalu ada serangan terus ada beberapa lingkaran ya teman-teman yang saya kenal itu hidupnya selalu begitu. Ini ada serangan tadi malam, serangan. Itu sebenarnya serangan yang dimaksud itu serangan apa? Serangan mungkin ya ini yang saya alami pribadi ya. Itu serangan itu orang tersebut itu iri gitu ya. Iri. Mungkin melihat ini kemarin itu ya, waktu yang kemarin viral itu ya. Saya nggak nyebutkan nama. Itu kok sampai sekarang itu kan dia itu tahu kok saya sering diserang, sering dikasih umpan, udah dimakan dia itu kok tetap bertahan sampai selama ini ya. Sementara saudara saya yang lain ada yang mengalami kecelakaan, ada yang meninggal. Dia itu mungkin ya itu Mas nggak terima ya nggak terima soalnya ya mungkin itu ya iri itu. Misal saya lagi mau ngangkel sama orang gitu Budi ya, Budi tahu nggak caranya supaya saya bisa
nyerang gitu dari jarak jauh itu ada nggak caranya orang Jawa? Kalau saya nggak mau membalas, Oh, nggak mau, saya ya. pasrahkan sama yang membuat hidup. Ya cuma didoakan aja. Iya. Nggak, artinya ketika Budi diserang sikapnya gimana? Diterima? Ya diterima aja. Selama ini itu nggak saya balikan nggak. Ya cuma mudah-mudahan dia diberi jalan yang baik, diberi hidayah gitu kalau. Dalam bentuk apa? Serangan itu dalam bentuk apa? Kadang kita dibuat hampir celaka, kita sakit. Ya non sewu ya, mungkin nama saya itu Rahayu ya, bapak saya itu memberi nama itu yang diincar saya, tapi yang hampir kena itu Pak D. Tapi Pak D sendiri juga kuat. Mungkin Pak D kan sering laku itu loh ke mana itu Kunden, itu sering itu ziarah kubur itu juga. Katanya juga itu bisa meminimalisir dampak-dampak buruk, serangan negatif gitu ya. Tapi memang intinya serangan itu ada ya, Budi? Ada beneran ya. Kayak secara nggak langsung itu diri kita sendiri tuh ada yang memberitahu spirit guide itu ya. Itu nggak perlu kita mencari kemana gitu. Kalau kita ya itu puasa itu bisa mas. Malam itu ya. Ini saya juga bergurunya juga dari leluhur saya gitu ya. Itu kalau kamu pengen tahu apa kamu sendiri itu ya, itu kamu puasa. Tengah malam itu kamu manggil. Makanya ada itu saya tuh sama mbah saya tuh dikasih gini, kalau kamu pengen ketemu dikasih mantra. Pakai bahasa Jawa, bahasa kamu sendiri. Yaitu seperti ada yang ngasih tahu itu ya, kadang ada bisikan, ada itu tuh enggak dari kodam atau apa, dari diri sendiri. Dari sedulurnya sendiri ya. Iya, ya itu juga termasuk manfaat puasa weton itu. Jadi kalau orang Jawa kan bilangnya ada sedulur papat, ada sedulur sejati. Iya. Itu yang ngomong jiworogo nih menungso kan waktu terus ini. Iya. Dan itu bisa aktif, bisa bisa menjaga kita kalau kita juga ngawaruhi beliau. Betul. Dengan cara lewat puasa weton, bacaan, puasa segala macam gitu ya. Oke. Termasuk meditasi barangkali ya. Iya. 10 menit setiap hari itu. 10 menit. Kalau saya itu malah nggak seperti ritualnya, nggak seperti kebanyakan gitu orang-orang itu. Saya kadang sambil jalan. Itu kalau di warung itu ya, habis buka warung itu sambil kayak manggil pembeli itu saya jalan ke depan ke belakang gitu. Caranya gimana? Misal pembeli lagi sepi gitu ya. Treatmentnya yang dilakukan Budi yang bisa dilakukan sendiri. Saya ngomong sendiri. Gimana? Ngomongnya gimana contohnya? Misal saya belum pakai, ada yang beli ya. Enggak, saya pakai bahasa Jawa. Ini harusnya nggak dibesarakan, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar di para pedagang-pedagang yang nonton ini ya. Caranya semua ya. Caranya itu ya, kalau mbak saya dulu ini harus dilakukan, nggak boleh dibantah, nggak boleh tanya kenapa, nggak boleh. Jadi saya juga belum sempat nanya mbak saya dulu. Waktu berangkat itu buka itu jam 6, serepot apapun jam 6. Lah waktu buka pertama kali nyapa itu disapu, itu biarpun bersih atau enggak itu sekedar syarat itu disapu. Dibuka itu bahasanya bahasa Jawa mas. Kalau mbak saya dulu gini, Bismillahirrahmanirrahim, Semar dasar, gareng ngengkeng, Petruk celuk-celuk, Bagong kang nontongi, Sri Kandi kang ngedoli, Brok kemroyok, Bruk kemruyuk, Brek kemriyik, Teko keruyuk, laris daganganku saking kersane Allah. Ini ku Geduk ini. Ya, geduk ini telu. Pakai kaki atau pakai tangan? Kalau saya pakai tangan di dasaran itu, kalau pakai kaki ya nggak apa-apa. Ya kalau kaki gimana mas di dasaran? Iya pakai tangan ya. Kalau sudah buka itu pas disapu itu ya cuma disarati nyapu. Kalau udah dibuka semua disapu lagi yang bersih. Habis itu kalau pembeli belum datang, ya saya jalan-jalan di depan itu sambil meditasi 10 menit. Ya 10 menit itu setiap hari itu sambil mendekatkan diri pada alam itu. Depan itu kan depan warung itu. Ya terus sendirinya ya memang jamnya sarapan atau gimana ya. Gitu, tapi karena apa ya? Saya barangkali pernah juga ya, pengalaman kayak Budi seperti itu ya. Ketika sudah mendapatkan amalan atau ramalan tertentu, ijazah kalau bahasa Islamnya ya, dari kiai kita, dari guru-guru kita, leluhur kita itu kan
seolah-olah di dalam pikiran kita langsung aku nek wis maca iki mesti meyakini. Nah, kayaknya yang bikin terwujud itu gara-gara meyakininya itu meyakini kekuatan. Iya nggak kira-kira ya. Cuman kan itu nggak diajarkan ya sama leluhur kita. Tapi kalau percaya meyakini kejadian Mas. Dan terbukti kan warungnya Budi saya lihat kan laris terus kan ya. Ini nanti dong. Oh saya pengen beli cuman sungkan ini. Enggak Mas. Kadang itu gantian kalau ibu saya kadang. Iya. Nanti dong. Iya. Nanti saya rencananya mau pesen. Monggo. Ini kan anak-anak penggemar cumi semua. Iya, saya itu kan nggak bisa bikin apa itu, tapi ternyata ada customer yang mereview itu, warung itu di internet itu. Kadang ada orang, ya alhamdulillah di situ. Saya generasi ketiga. Oke. Jadi yang bikin mandi itu keyakinannya sebenarnya meyakini. Ya. Kayak saya dulu Bude, kalau saya menginginkan cita-cita apa begitu ya, dulu ini. Iya. Saya itu kan dulu hobinya itu kan setiap ada musafir di jalan tuh Bude, saya rawat. Itu kadang kalau dia misalnya stay di salah satu kota gitu ya, karena saya merasa juga dapat bertukar ilmu banyak dari beliau, itu kan saya rumah Bude, sampai lebih ya 2 bulan 3 bulan ya, teman-teman ini tahu semuanya, tak rawat terus makannya, rokoknya segala macem gitu. Nah terus saya dikasih tahu, Mas saya itu dapat cerita dari guru saya, kalau siapa yang mau khataman di makamnya Syekh Haji Samsudin di Batu Ampar ya, ketika mau baca Al-Quran 1 kali khatam terus berdoa, kalau katanya nggak dikabulkan patokku gua nang segoro, dulu waktu masih hidup tuh begitu Bude. Baru saya tahu cerita itu langsung saya berangkat ke Batu Ampar Bude, saking yakinnya itu ya. Saya tuh sampai buktikan tuh sampai 3 kali. Jadi jam 9 pagi saya duduk baca Quran sampai jam 6 pagi selesaikan kata. Dan memang terwujud semua yang saya inginkan. Tapi setelah saya dewasa sekarang tangan-tangan kayak kena mindset saya deh, saking yakinnya sama itu deh. Dan ini kan saya mengkonfirmasi ke Budi ternyata sama kan ya. Iya, kuncinya di keyakinan. Siap.